Di desa Wonoasri, orang-orang percaya satu hal sejak dulu, tanah menyimpan ingatan. Apapun yang jatuh ke atasnya, darah, air mata, bahkan ludah, tak pernah benar-benar hilang. Namanya Ratna Ayu. Cantik bukan sekadar cantik. Wajahnya seperti pahatan, kulit cerah, mata teduh, bibir selalu terangkat seolah dunia berutang senyum padanya. Ia anak saudagar tembakau paling kaya di desa. Rumahnya bertingkat, berpagar besi hitam, dan hanya Ratna yang berani berjalan mengenakan gaun kota di jalan tanah merah Wonoasri. Ia tahu dirinya indah. Dan ia tahu orang lain tahu. Ratna Ayu punya satu kebiasaan buruk, meludah ketika jijik. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, ia melangkah keluar dari toko kain ayahnya. Di depan pintu, duduk seorang laki-laki miskin bernama Sukri. Tubuh kurus, pakaian lusuh, tangan kotor tanah. Ia penggali sumur, pekerjaan paling rendah di desa. "Permisi, enduk, boleh minta sisa air minum?" katanya lirih. Ratna berhenti. Menatapnya seperti menatap bangkai. "Jangan dekat-dekat," katanya dingin. Sukri mundur sedikit, malu. Ratna lalu meludah ke tanah di depan kakinya. "Petuh. Dasar pengemis. Bau." Ia pergi tanpa menoleh lagi. Tak ada yang tahu, Sukri memandangi ludah itu lama sekali. Dan tanah di bawahnya, seolah berdenyut pelan. Sukri tak membalas. Tak memaki. Tak mengadu. Ia hanya pulang ke gubuknya di pinggir kebun bambu. Orang-orang mengira ia bodoh. Padahal tidak. Malam itu, Sukri duduk di lantai tanah. Ia menggali sedikit lubang kecil di dalam rumahnya, lalu memasukkan segenggam tanah yang ia ambil dari tempat Ratna meludah. Tanah itu masih lembab. Ia menutup lubang itu dengan kain hitam dan berbisik, "Kalau tanah ini punya ingatan, ingatkan dia." Tak ada lilin. Tak ada mantra keras. Hanya napas panjang dan doa yang tak pernah diajarkan di surau. 3 malam setelah kejadian itu, Ratna Ayu terbangun pukul 1.13 dini hari. Ia merasa ada yang meludah di wajahnya. Bangkit panik, ia menyeka pipinya. Kering. Tak ada siapa-siapa. Namun bau itu. Bau tanah basah bercampur air liur. Sejak malam itu, setiap pukul 1 lebih, Ratna selalu terbangun. Selalu dengan sensasi yang sama, rasa jijik di mulut, seolah ia baru saja menelan sesuatu yang busuk. Ia mulai sering muntah. Dokter kota tak menemukan apa-apa. Stres, katanya. Tapi stres tak membuat seseorang mengeluarkan tanah dari mulutnya. Suatu pagi, Ratna berteriak di kamar mandi. Ibunya menemukan darah di wastafel. Lidah Ratna membengkak. Hitam di ujungnya. Dan ketika ia menjulurkan lidah, tampak bekas seperti tapak kaki kecil, seolah ada sesuatu yang berjalan di atasnya saat ia tidur. Ia tak bisa lagi meludah. Setiap kali mencoba, yang keluar justru tanah dan rambut halus. Ayahnya mulai ketakutan. Orang pintar dipanggil. Dukun pertama datang, melihat Ratna, lalu langsung keluar. "Ini bukan penyakit. Ini balasan," katanya singkat. Dukun kedua hanya menggeleng. Yang disakiti tidak berteriak. Itu yang paling berbahaya. Tak satu pun berani membantu. Ratna mulai kurus. Cantiknya luntur. Wajahnya pucat, matanya cekung. Namun yang paling mengerikan adalah suaranya. Saat malam tiba, ia sering berbicara sendiri. Dengan suara laki-laki. Apa rasanya diludahi? Apa rasanya jadi kotor? Akhirnya, seorang dukun tua bernama Mbah Samin datang. Ia hanya bertanya satu hal, "Kamu pernah meludahi siapa?" Ratna menangis. Untuk pertama kalinya. Nama Sukri keluar dari mulutnya bersama segumpal tanah. Mbah Samin mengangguk pelan. "Tanah tempat kamu meludah, dijadikan saksi." Dan saksi tidak pernah lupa. Ia menatap Ratna dalam-dalam. "Kalau mau selamat, kamu harus minta maaf. Di tempat ludahmu jatuh." Pukul 1 tepat. Ratna dibawa ke tempat kejadian. Tubuhnya lemah, kakinya diseret. Tanah itu masih sama. Mbah Samin menyuruh Ratna berlutut. "Cium tanahnya." Ratna menjerit. Tapi saat bibirnya menyentuh tanah,
Ia mendengar suara napas tepat di telinganya. Sekarang kamu tahu. Tanah bergerak. Dari bawah, tangan kurus keluar. Sukri berdiri, bukan sebagai manusia, tapi sesuatu yang dibentuk dari tanah dan ludah. Maaf, Ratna berbisik. Sukri menatapnya tanpa mata. Maaf itu untuk yang masih hidup. Ia menyentuh dahi Ratna. Pagi harinya, Ratna Ayu ditemukan meninggal di kamarnya. Mulutnya terbuka. Penuh tanah. Tak ada luka. Tak ada racun. Orang desa hanya berkata, cantiknya dikubur bersama kesombongannya. Sukri? Ia menghilang. Gubuknya kosong. Tanah di dalamnya keras seperti batu. Namun sejak hari itu, orang-orang Wonoasri tak pernah meludah sembarangan. Karena kadang, yang jatuh ke tanah bukan sekadar ludah. Kadang itu adalah janji kematian.